Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satria Seng Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan sedikit berbagi atau sharing mengenai apa sih sebenarnya arti dari tulisan yang biasa kita lihat di speaker, tulisan yang biasa kita lihat atau kita baca di speaker yang baru kita beli. Misalkan di situ ada tulisan program, kemudian ada tulisan RMS, kemudian ada tulisan maksimal power. Nah, jadi apa sih sebenarnya arti dari ketiga tulisan tersebut? Nah, mungkin bagi kita yang masih pemula masih belum tahu ya apa sih maksudnya dari ketiga tulisan tersebut. Nah, jadi kalau kalian yang belum tahu silahkan simak aja video ini ya, kita belajar sama-sama. Nah, bagi kalian yang sudah tahu atau bagi kalian yang sudah senior mungkin bisa menambahkan ya di kolom komentar, ataupun nanti juga kalian bisa yang sudah tahu bisa mengoreksi apa yang saya sharing di sini ya. Mungkin ada yang salah, kalian bisa koreksi aja nanti di kolom komentar. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama saya akan membahas apa arti tulisan program yang ada di speaker. Nah, biasanya kan kalau kita membeli sebuah speaker, di situ pasti ada tulisan program ya. Di situ ada tulisan program, misalkan di speaker subwoofer Legacy, di situ ada tulisan programnya itu 100 watt, kemudian power maksimal powernya 200 watt. Nah, mungkin bagi kita yang masih pemula masih bingung ya apa sih itu artinya program. Program itu bisa kita artikan daya maksimal speaker ya. Jadi program adalah daya maksimal dari speaker yang kita beli ya, misalkan ya. Nah, jadi kalau misalkan di speaker Legacy di situ tertulis programnya 200 watt, ya artinya speaker Legacy tersebut bisa mengeluarkan daya sebesar 200 watt ya, atau bisa dibilang speaker Legacy tersebut hanya direkomendasikan menggunakan power maksimal 200 watt. Jadi kalau kita mau menggunakan speaker Legacy, speaker subwoofer Legacy tersebut, kita harus menggunakan power yang minimal 150 watt atau juga lebih bagus 200 watt ya, sesuai juga dengan tulisan yang ada di speaker tersebut. Nah, kalau kita menggunakan dengan power yang lebih dari tulisan program 200 watt tersebut, maka akan terjadi kerusakan di speaker ataupun juga di power ya. Nah, itulah arti dari tulisan program pada sebuah speaker ya. Saya di sini mengambil contoh speaker subwoofer Legacy yang ukuran 8 inch. Nah, kemudian apa sih arti dari tulisan RMS pada speaker? Nah, di sini untuk speaker subwoofer Legacy yang ukuran 8 inch, tulisan RMS-nya itu 100 watt ya. Jadi programnya 200 watt, kemudian RMS-nya 100 watt. Nah, jadi kalau kalian belum tahu mengenai RMS, silahkan kalian bisa simak aja videonya penjelasan tentang RMS dan PMPO di channel ini ya, pastinya ya. Kalian bisa cek aja dulu videonya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih arti dari tulisan RMS pada speaker. Nah, RMS sendiri adalah singkatan root mean score ya. Jadi bisa dibilang RMS adalah daya rata-rata dari sebuah speaker ataupun juga power amplifier. Nah, untuk speaker subwoofer Legacy ini RMS-nya 100 watt. Nah, jadi bisa dibilang speaker subwoofer Legacy ini memiliki daya rata-rata atau daya watt yang bisa dikeluarkan rata-rata itu 100 watt ya. Ya, itulah penjelasan dari tulisan RMS yang ada di speaker ya, speaker subwoofer Legacy contohnya. Kemudian apa sih arti dari tulisan maksimal power pada speaker? Di sini saya juga mengambil contoh dari speaker subwoofer Legacy. Nah, di sini maksimal powernya speaker subwoofer Legacy adalah 200 watt. Nah, jadi untuk tulisan maksimal power itu hampir sama dengan tulisan program ya, mungkin hanya berbeda istilah saja. Ada juga yang memakai maksimal power, ada juga yang memakai tulisan program. Nah, jadi sebenarnya artinya sama ya. Kalau maksimal power adalah daya watt power yang direkomendasikan. Nah, jadi di sini Legacy ini menuliskan maksimal powernya 200 watt ya, kita harus menggunakan power ya maksimal 200 watt. Jadi nggak boleh lebih dari 200 watt, misalkan 250 watt ya bisa aja kita menggunakan power 250 watt, namun itu rawan buat speaker bisa jebol ataupun juga voice coil-nya hangus. Nah, jadi maksimal power itu bisa kita artikan si pabrikan sudah merekomendasikan power yang harus kita gunakan untuk speaker yang kita beli ya. Oke, jadi itu ya penjelasan dari tulisan dari program, kemudian tulisan RMS, kemudian tulisan maksimal power pada speaker ya.
Mungkin bagi kalian yang masih pemula kayak saya, kalian masih bingung, bisa kalian simak aja video ini. Nah, bagi kalian yang sudah berpengalaman ataupun juga senior, kalian bisa mengoreksi aja apa yang saya katakan, mungkin ada yang salah dan mungkin bisa menambahkan nanti di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.